Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 1 belum semangat, lebih semangat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa huwa witru yuhibbul witra. Allah menyukai yang ganjil. Jadi sekali lagi ya, kelas 5 lebih semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mawjudi azalan wa abadan bila makan. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Eni Puspitasari SPD, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan Bapak Ibrahim, bidang kurikulum Bapak Hendri, dan bidang humas Bapak Arfan, serta guru-guru dan karyawan dan anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memperbanyak mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah karena Allah selalu melimpahkan nikmat yang begitu luar biasa, tidak terhitung jumlahnya. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan aktivitas kita dengan bahagia. Alhamdulillah. Salawat serta salam juga selalu kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan pada kita sekalian. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai, perkembangan teknologi semakin pesat, memberikan kita kemudahan dalam berkomunikasi, mengakses informasi, dan memberi informasi. Keberadaan media sosial tidak bisa lepas dari segala sisi kehidupan kita di masa kini, tapi perlu dan harus kita mengontrol bagaimana mengelolanya agar ruang-ruang privasi tetap terjaga dari fitnah dan tidak bebas dikonsumsi publik. Keberadaan media sosial harus dimanfaatkan sebagai pengikat tali silaturahmi dan ladang penambah pahala, bukan sebaliknya. Media sosial jangan kita jadikan untuk menambah musuh atau penambah dosa. Islam sebagai agama yang menuntun umatnya untuk selalu mengutamakan berbuat baik dalam setiap sisi kehidupan. Islam memberi batasan-batasan bagi umatnya dalam menggunakan media sosial secara bijak. Islam tidak memiliki pandangan anti-mainstream dengan perkembangan teknologi. Islam mendukung dengan tetap memperhatikan etika yang mengawal moral dan akhlak pada jalur yang benar. Bapak akan menyampaikan 5 etika, 5 aturan yang wajib kita pegang dan perhatikan dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, silakan dicatat. Jadikan media sosial sebagai sarana untuk menebar kebaikan, bukan menebar keburukan. Informasi yang tersebar di media sosial sedikit banyak mendeskripsikan akhlak penulisnya. Mereka yang menyebarkan manfaat melalui tulisan dan berwawasan luas tidak akan tergesa-gesa dalam memposting berita, dalam berkomentar. Dan ladang pahala akan mengalir apabila setiap hal yang kita beritakan berhazanah Islam dan menebar faedah,
menebar manfaat, menebar kebaikan. Seperti seekor lebah yang hanya akan mencari madu. Jika insting kebaikan telah tertanam, indera kita tidak akan tertarik untuk menciptakan hal-hal atau tulisan yang akan menimbulkan fitnah atau permusuhan. Yang kedua, dalam menggunakan media sosial, kita harus selalu mengingat hisab atas segala perbuatan. Menyadari sepenuhnya akan adanya hisab atau perhitungan amal kelak di yaumil akhir yang kita perbuat. Kita tahu, sekecil apapun perbuatan kita tidak akan luput dari pengawasan Allah. Maka jika kita selalu mengingat hisab, kita mengingat balasan apa yang kita perbuat, itu akan menjadi pengontrol utama dalam mengendalikan perbuatan. Akan ada hari akhir di ujung kehidupan dunia yang menjadikan manusia sadar akan keterbatasan usia yang dimilikinya. Timbangan baik dan timbangan buruk menjadi penentu keberadaan manusia di akhirat nanti, apakah dia masuk surga ataupun neraka. Yang ketiga, etika yang wajib dipegang. Perhatikan dalam menggunakan jejaring sosial, kita harus selalu melakukan cross check sebelum berpendapat, harus tabayun. Apabila ada berita, jangan asal share, jangan asal komen kalau belum meng-cross check, mencari tahu kebenaran berita tersebut. Fenomena jemari berbicara, yaitu kebiasaan untuk asal share tanpa mencari kebenaran beritanya, kerap kali terjadi. Berita hoax tersebar karena andil kedua ibu jari kita. Untuk itulah mencari kebenaran berita menjadi hal wajib sebelum menyebarkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 53 yang artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang paling baik, benar. Sesungguhnya setan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Yang keempat, dalam menggunakan media sosial kita harus ingat ada CCTV di kedua bahu. Malaikat utusan Allah selalu mengawasi di bahu kanan dan kiri kita. Maka semestinya itu menjadikan tubuh dan akal berpikir sebelum melakukan tindakan. Pengawasan 24 jam semasa detak jantung masih berdebar bukankah cukup untuk menjadi pengendali di setiap perbuatan? Aktivitas di media sosial, like, komen, share, kita akan disaksikan dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kelima, yang terakhir, jadikan media sosial sebagai ladang pahala, ruang keikhlasan tanpa mengumbar ria, pamer atau sombong. Misi atau niatnya satu arah, yaitu kejujuran hati kepada sang pemilik kehidupan. Tetapkan misi untuk memanen kelimpahan pahalanya tanpa berharap pujian yang melambungkan popularitas. Hal ini akan menjadi hal yang mendasari kita untuk terus melakukan segala hal yang positif. Anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 yang Bapak banggakan, dengan tetap memperhatikan kelima etika dalam bermedsos, diharapkan persaudaraan akan terjalin dengan erat, tali silaturahmi tetap terjalin, dan manfaat perkembangan teknologi sebagai sarana mengkaji ilmu pun dapat terwujud. Mari kita jaga etika, akhlak kita, perilaku kita, sopan santun kita. Pada orang yang lebih tua kita harus hormat, kepada orang yang lebih muda atau adik kita harus menyayangi. Tidak boleh saling bermusuhan, bertengkar, saling mengejek, saling mencaci. Itu dosa yang akan menjadikan kalian masuk ke dalam jurang neraka. Mari kita jaga etika sebagai predikat muslim terpuji dalam bermedia sosial. Kurang lebihnya demikian dari Bapak. Bapak mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.